Ya, halo semuanya, ketemu lagi. Ini di sini sedang hujan ya, tapi asik juga nih buat ngevlog. Jadi saya coba untuk membuat video kali ini yang mungkin ya, sudah lama sih nggak upload saya. Jadi ini mungkin uploadan pertama di bulan Desember seperti ya. Dan ini masih di suasana akhir tahun ya, tentunya saya ucapkan dulu ke teman-teman ya, selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan juga selamat tahun baru bagi kita semua yang akhir tahun nanti pastinya akan transisi ya, ada transisi dari 2024 ke 2025, dan tentunya ini akan menjadi suatu refleksi yang menarik sekali karena kita telah melewati banyak sekali momen, banyak sekali kisah dan cerita yang tentu saja banyak berwarna sekali. Nah itu saya juga sedang bikin jurnal gitu ya, kayak bikin klip gitu, mungkin beberapa kegiatan saya di 2024 yang bisa saya pakai untuk refleksi tahunan ya, tentu saja untuk perbaikan dan untuk pengembangan diri di tahun-tahun berikutnya. Ya, saya tadi baru saja membaca buku yang bicara tentang teorinya Triangular Theory of Love karya Sternberg ya. Teori Sternberg ini menarik sekali karena dia menulis atau memaparkan mengenai sebuah statementnya menarik sekali, di mana dia dalam teorinya itu menyatakan bahwa ada 3 unsur ya di dalam sebuah percintaan begitu ya, dalam sebuah hubungan cinta gitu. Nah, yang pertama adalah intimacy ya. Jadi hubungan relasi yang ya sangat intim, intens gitu. Sangat intens gitu. Dan ini banyak kita lihat mungkin kita sendiri juga merasakan ya, apalagi di masyarakat yang sangat sangat open gitu ya terhadap hubungan pacaran, dan kemudian hubungan anak muda, kisah-kisah cinta yang sungguh sangat berwarna juga gitu. Ada yang romantis, ada yang pahit, ada yang manis, dan lain sebagainya. Nah itu keintiman, itu adalah unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah passion ya. Jadi ada gairah gitu ya, ada semangat hidup gitu. Ada semacam gairah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana dengan cinta itu, with passion gitu ya, comes love gitu ya. Muncullah cinta yang kemudian menjadi basis atau menjadi dasar, menjadi fondasi seseorang dalam menjalani kehidupan yang penuh cinta, yang penuh kasih. Itu luar biasa sekali. Kita bisa melihat contoh dari passion ini yang dimiliki oleh orang-orang hebat ya di masa dahulu, seperti Mother Teresa, seperti Mahatma Gandhi. Begitu luar biasa kontribusi mereka terhadap kemanusiaan ya. Jadi passion mereka terhadap humanity, terhadap kemanusiaan dan dunia sosial sungguh luar biasa. Nah, setelah ada intimacy, kemudian passion, kemudian yang terakhir adalah semacam happiness gitu ya, atau semacam joy. Jadi yang ketiga ini saya lupa nama pastinya ya, atau unsur yang ketiga ini pastinya saya lupa, tapi di situ dia menunjukkan bahwa dengan adanya cinta itu maka muncul pula semacam kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan itu tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya upaya effort ya dari pihak-pihak yang berada dalam sebuah circle cinta ini. Ini konteksnya bisa kekasih ya, bisa kemanusiaan, bisa teologis juga, bisa asketis ya, macam-macam. Itu sungguh menarik ya. Saya kira ini bahasan yang cukup menarik, bahwa memang banyak sekali teori tentang cinta. Ada juga yang bilang bahwa cinta itu punya masa expire 3 tahun gitu ya. Ini teorinya
seorang peneliti gitu ya, mengatakan itu bahwa masa expired cinta itu 3 tahun kalau nggak salah, dari Cambridge ya, penelitian itu, dan itu disampaikan di sebuah film kalau nggak salah, Kambing Jantan, itu filmnya Raditya Dika ya. Tapi itu saya kira cukup menarik juga ya, untuk dikaji. Nah, mengenai cinta itu ada istilah love bombing ya. Love bombing itu adalah bagaimana seorang menunjukkan kasih sayang, perhatian, care, dan juga attention yang kadang berlebihan ya. Biasanya ini pada anak-anak muda yang mungkin sedang dimabuk asmara begitu ya, yang sedang dalam tanda kutip sedang senang-senangnya, sedang hangat-hangatnya ya. Nah, love bombing ini kalau dalam dark psychology itu masuk dalam kategori apa namanya, kontrol emosi sebenarnya, atau pengendalian seseorang melalui jalur love bombing atau perhatian dalam atas nama cinta begitu ya. Jadi karena dia bilang menggunakan cinta gitu ya, dengan alasan cinta, atas nama cinta, memberikan perhatian, memberikan apa namanya, atensi yang sangat kadang berlebihan gitu ya. Itu sebetulnya adalah sebuah upaya bagaimana seseorang ini mengikat orang lain atau orang yang pasangannya itu agar bisa dikontrol secara psikologis ya. Maka tidak salah kalau saya bilang seorang Rocky Gerung ya pernah menyatakan bahwa spirit dari cinta itulah spirit perbudakan gitu ya. Ini konteksnya adalah cinta dua insan gitu ya. Ya, itu kemudian cukup menarik karena dibahas juga oleh banyak pemikir gitu ya. Apalagi di TikTok ramai sekali itu ya. Jadi spirit yang dimaksud itu adalah bagaimana seseorang itu bisa enslave others gitu ya, in the name of love gitu. Nah, itu cukup menarik gitu ya dikaji. Saya kira semua kembali ke motif dan niat seseorang ketika menyatakan cinta ke orang lain. Apakah dia ingin menguasainya, apakah dia ingin memilikinya secara seluruhnya, ataukah ingin berbagi kasih dan sayang, ingin berbagi cinta ya, kisah-kisah romantis, dan menyatakan asmaranya dalam sebuah hubungan pacaran gitu ya, atau dalam sebuah hubungan apa istilahnya, mungkin love relationship lah begitu ya. Nah, tetapi memang kadang orang-orang itu tidak selalu berjalan mulus di dalam kisah cintanya gitu ya. Ya mungkin termasuk saya mungkin ya. Jadi pernah ada jalan terjal tentunya yang biasanya dilewati oleh banyak orang gitu ya. Pernah gagal dalam percintaan, mungkin pernah gagal dalam hubungan rumah tangga, mungkin pernah mungkin pernah juga merasakan ya kesedihan yang mendalam gitu ya. Sehingga banyak juga orang yang kemudian memplesetkan kata relationship menjadi relationship gitu ya. Biasa orang-orang yang mungkin patah hati atau mulai kecewa ya dengan kehidupannya gitu. Dia tidak bisa mengadu ke siapapun gitu ya. Mau psikolog nanti dikira gila ya kan. Mau ke misalnya ke pemuka agama yang dipercaya dia, mungkin dia malu, sungkan. Mau ke teman ya akhirnya dia istilahnya melampiaskan emosinya mungkin dengan kertas ya, melalui buku diari, mungkin melalui sebuah lagu misalnya, atau ya mengekspresikan kesedihan bisa bermacam-macam. Begitu pula mengekspresikan cinta ya. Ada orang mengekspresikan cinta menggunakan puisi, menggunakan surat cinta, menggunakan novel, menulis diary, menulis cerpen segala macam. Ada juga yang mengungkapkan cinta secara langsung ya, memberikan bunga, menyatakan perasaan, menembak dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah warna ya dalam kisah cinta umat manusia di bumi gitu ya. Ada banyak sekali kisah cinta yang menarik, dan tentu yang paling terkenal salah satunya adalah Romeo and Juliet ya. Romeo and Juliet. Dan juga kemudian para pemikir yang mengatakan bahwa cinta itu sebetulnya datangnya dari moral ya. Jadi sifat asli seseorang itu memang tumbuh dengan cinta gitu. Sehingga itu menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat gitu ya untuk membentuk karakter seseorang ketika dia menjadi dewasa.
Jadi sejahat apapun ya, bahkan sejahat Kaido film One Piece ya, itu pun menangis ketika dengar Big Mom kalah ya, dikalahkan oleh dua supernova, yaitu Kid dan Law di episode 1123 1123 ya, saya lupa, 1124 mungkin. Nah itu di situ seorang monster yang tidak terkalahkan ya, yang pada akhirnya kalah tentunya oleh dikalahkan Luffy. Itu dia sangat menangis dan berteriak Lin Lin gitu ya, nama asli dari Big Mom. Lalu terbayang ketika mereka masih muda, masih dekat gitu ya, sebagai anak magang di bajak laut Rocks waktu itu. Nah ini contoh bahwa sejahat apapun atau sebengis apapun seseorang, dia masih punya hati. Dan hati inilah yang kemudian menjadi poros munculnya perasaan cinta gitu ya. Maka ketika kita suka dengan seseorang, ketika tertarik dengan seseorang, maka akan muncul semacam, ya enggak tahu ya, mungkin amigdala atau apa, saraf yang mana, hormon yang mana ya. Tapi ada semacam dopamin lah ya yang keluar sehingga kita merasa senang, bahagia gitu. Nah ada teori lain juga yang mengatakan bahwa cinta itu ada 4 fase gitu ya. 4 fase ketika kita menyukai seseorang itu, yang pertama kita itu bersimpati gitu ya, bersimpati. Pokoknya kita cari terus, ini biasanya ada kok, ini nggak ada gitu ya. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa dulu ya, yang ketika saya masih mengajar di kampus, di sebuah kampus gitu, saya sering menyampaikan gitu ya, banyak mahasiswa yang mungkin sharing gitu ya. Dan saya sampaikan ini bahwa ada teori yang menyatakan bahwa kisah cinta itu ada 4 fase. Fase pertama bersimpati, kita sering menanyakan ketika dia tidak ada, kita mulai sering mempertanyakan keberadaan dia, kok tidak nongol gitu ya, kepo dan lain sebagainya, itu bersimpati. Yang kedua adalah kita mulai care gitu ya, kita mulai care, mulai perhatian, mulai memberikan atensi lebih ke dia gitu ya, sebagai tanda bahwa kita memang tertarik gitu ya. Yang ketiga adalah sayang ya. Sayang ini dia udah mulai nggak bisa kalau nggak ada dia gitu ya, pengen pengen betul-betul sama dia terus, pengen deket ya, telepon, mau tidur juga video call dulu misalnya, atau mau chat gitu ya. Itu adalah fase ketiga yang disebut sayang. Biasanya pada fase ini dua insan ini sudah jadian. Nah kemudian yang keempat adalah fase terakhir ya, yaitu cinta itu sendiri. Cinta ini dimaksudkan untuk hidup bersama ya, sehingga dalam cinta, in love with you gitu. Nah cinta ini yang lantas biasanya representasikan dengan sacrifice atau rela berkorban demi orang yang disayangi. Ini sungguh menarik dan tentu saja ini adalah puncak dari segala perhatian dan sayang dan kasih yang dimiliki ya. Jadi cinta ini menjadi fase terakhir seseorang ketika menyatakan sayang dan cinta terhadap orang lain. Nah, tetapi dalam konteks luas artinya bahwa cinta ini adalah bersedia berkorban, bersedia memberikan waktu, energi, dan mungkin keuangan, uang ya, mungkin kepada orang lain yang kita cintai gitu ya. Bukan hanya pasangan misalnya, bisa juga orang lain, warga gitu ya, bisa juga tetangga, bisa juga mungkin ketika orang memberikan kontribusi, memberikan sumbangan terhadap sebuah panti misalnya, itu juga dianggap cinta. Ketika orang memberikan perhatian terhadap kemanusiaan, itu cinta. Ketika orang berdoa kepada Tuhannya, berharap banyak hal agar terjadi keajaiban, terjadi kebaikan-kebaikan, berkat di dalam hidupnya, maka itu adalah juga cinta begitu ya. Menyatakan cintanya kepada Tuhan melalui pujian, melalui nyanyian, itu juga sebuah cinta. Saya kira itu narasi yang ingin saya sampaikan ya pada kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang salah dan mungkin kurang berkenan ya. Maklum ini kondisinya sedang hujan di sini, ini sedang kurang kondusif ya. Beberapa hari memang hujan dan angin ya di daerah Surabaya, Sidoarjo sampai Mojokerto itu ya. Oke, tapi selama kita baik saja dan senantiasa mencoba untuk tetap
bergelut dengan kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat, penuh gairah dan penuh cinta tentu saja, maka saya yakin teman-teman akan berada dalam kebaikan, berada dalam kesehatan dan keselamatan yang senantiasa kita inginkan bersama. Senantiasa kita doa ya, bisa melalui doa, bisa melalui upaya-upaya yang baik dalam hidup kita. Semoga juga teman-teman di akhir tahun ini ya diberikan rezeki yang banyak, diberi kelancaran, diberi kesehatan, kebaikan, keselamatan, berkat menjadi orang yang senantiasa ingat terhadap cinta terhadap orang lain, kasih dan sayang kita terhadap orang lain senantiasa kita pegang. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin kurang menarik ya teman-teman, tapi semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Oke, saya Nadiem dari Surabaya. Sampai jumpa lagi. Dadah.